Tapi yang menarik, wahtisaban. Dengan dia yang kedua, berusaha berburu pahala sebanyak-banyaknya, tapi dengan cara, ini dia, mengevaluasi dirinya, bermuhasabah. Nanti kita terangkan. Bermuhasabah. Ini saya kira jarang dilakukan ini ya. Jarang dilakukan. Baik, saya lambatkan sedikit. Kita lihat bagaimana caranya. Rumus dari Nabi, kalau Anda sedang menunaikan qiyam tarawih itu, maka di sela-selanya isi dengan ihtisab. Ihtisab. Ya, mencari pahala dengan cara mengurangi dosa. Bermuhasabah, evaluasi diri kita. Kira-kira sampai sholat itu, ya berapa banyak dosa pernah kita kerjakan sampai kita rukuk dan sujud itu. Ya. Caranya, misal, saat Anda rukuk, apalagi sujud, ya, Anda kan bisa memilih di antara doa sujud itu, misal ada Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah. Hamba memujimu. Ampuni hamba ya Allah. Ampuni hamba dalam sujud ya. Ampuni hamba ya Allahumma ighfirli. Tapi maaf, bukan cuma di lisan. Kalau di lisan nanti hambar cara Anda sholat. Begitu Anda mengucapkan Allahumma ighfirli, seketika coba diingat-ingat, hadirkan suasananya. Sebetulnya Anda pernah berbuat dosa apa dari balik sampai Anda sujud itu, sampai Anda meminta kepada Allah untuk diampuni. Coba ingat-ingat, ya. Hadirkan suasana itu. Misal, maaf, dosa sebagai pribadi dulu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu Anda mengucapkan Allahumma ighfirli, coba ingat dosa mata ini, dosa mata. Ya. Jangan dari balik lah, dari tadi bangun saja sampai dengan sekarang. Berapa mata pernah melakukan kesalahan? Salah lihat di TV kan, yang nggak boleh dilihat, dilihat. Di jalan kesini pun kadang-kadang masih salah lihat. Di handphone keliru lihat. Ya. Belum telinganya, belum lisan salah bicara, belum kaki salah melangkah. Maka bagaimana dari balik sampai dengan Anda hidup saat itu? Kemudian maaf, status di rumah tangga. Misal Anda sebagai anak, berapa kali pernah menyakiti orang tua? Ibu pernah menangis, ayah pernah kecewa. Barangkali ada sementara orang tua yang hatinya memang masih sakit, tapi terpaksa senyum. Ya, itu dibuka tuh di akhirat nanti itu. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Coba ingat-ingat ya. Ada dosa sebagai suami, sebagai seorang istri sebaliknya. Berapa kali pernah saling mengecewakan, saling mengkhianati tanpa pernah disampaikan? Dosa sebagai orang tua pada anaknya. Dosa sebagai tetangga, Anda berapa kali membicarakan tetangga saat malam-malam diskusi dengan pasangan hidup pada hal yang tidak menyenangkannya? Dosa sebagai pegawai, coba ingat ya. Itu akan dihisab. Nah, kalau Anda betul-betul mengatakannya dan melakukan itu dengan benar, Allahumma ighfirli, Anda coba ingat itu. Bahkan setiap Anda salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Anda tenang, Anda ucapkan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemaaf, Maha Pengampun dosa. Engkau mencintai orang-orang yang minta maaf ya Allah, memohon ampunan kepadamu. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah, ampuni ya Allah. Jangan diwafatkan dalam keadaan masih ada dosa yang di bawah. Tadi saya sebutkan Imam At-Tirmidzi. Itu Imam At-Tirmidzi, nama aslinya Muhammad. Tinggal dari Tirmidzi, disebut At-Tirmidzi, lahir 209 Hijrah. Ini ulama besar, Pak, Ibu, ulama besar, hafal Quran, hafal hadis, banyak menulis kitab hadis, amalan luar biasa, tahajud tiap malam, puasa Masya Allah banyak ditunaikan. Tapi di akhir hidupnya itu masih sempat menangis sampai buta matanya. Tidak banyak orang tahu, itu buta matanya karena menangis. Ketika ditanya, ya Syekh Liba, kenapa? Kata Imam At-Tirmidzi, saya takut ketika diwafatkan oleh Allah belum cukup bekal saya untuk pulang. Anda bisa nggak bayangkan? Ada imam besar, hafal Quran, tahu banyak hadis, menulis kitab, banyak amalnya, masih sempat menangis di ujung hidupnya karena takut ketika meninggal dunia bekalnya kurang. Ya. Ada orang bukan imam besar, jadi makmum saja jarang, jarang tahajud tiap malam, belum hafal Quran, belum tahu hadis, merasa aman dengan hidupnya. Masih di ujung hidupnya masih karaokean juga, mau sampai kapan itu? Coba lihat kembali kepada Allah, coba lihat ukuran amalan kita. Ada seorang syekh, ini kisah nyata, ulama besar, jalan dengan muridnya. Nanti di amalan siang saya ingin terangkan ini, tapi khawatir waktunya tidak masuk. Ya. Begitu jalan di siang-siang, tiba-tiba melewati satu tempat, syekh ini tiba-tiba menangis dan pingsan seketika. Pingsan. Orang penasaran, ketika bangun dibangunkan oleh muridnya, ditanya, Syekh ma'asabah, apa yang menimpa Anda? Perhatikan jawaban Syekh ini. Wallahi demi Allah katanya, ketika saya menginjak tempat ini, saya teringat dulu saya pernah maksiat di tempat ini. Pernah salah saya. Saya takut dibangkitkan lalu di akhirat nanti belum saya istighfari di tempat ini dan menjadi saksi bahwa saya pernah bermaksiat di sini. Anda bisa bayangkan, ya.
Seorang ulama lewat satu tempat merasa pernah punya salah, langsung beristighfar di situ. Ya. Dia istighfar sampai pingsan. Ya. Mungkin maksiat ulama barangkali dalam tanda petik ya, lupa beristighfar, lupa bacakan ayat ya, atau lupa zikir, itu dianggap maksiat dan bisa jatuh menangis tersungkur. Ya. Hasan Al-Basri itu dalam setiap tausiahnya, mau'izahnya itu 10 menit sekali bisa pingsan. Ya, saking pekanya perasaannya. Hasan Al-Basri itu Masya Allah, begitu beliau membuka kalimatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tiba-tiba menangis. Jamaah ikut menangis, beliau pingsan. Ketika selesai lima ughmiya alaih, kenapa bisa pingsan? Kata beliau, saya mengatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tapi saya takut ketika memuji itu memang tidak benar pujian saya. Selama ini saya masih layak, masih ingin dipuji, masih banyak ingin diangkat, disanjung. Saya takut ketika memuji Allah ternyata saya selalu ingin dipuji. Pingsan. Ketika mengatakan ayyuhan nas ittaqullah, ayah bapak ibu sekalian, tingkatkan takwa kepada Allah, pingsan lagi. Kenapa Syekh? Saya takut saya katakan pada orang-orang, kalian tingkatkan takwa, saya sendiri menurut Allah belum takwa. Itu sampai pingsan. Makanya saat malam Allah berikan gambaran melalui lisan Nabi, ada peluang kita untuk mengevaluasi diri. Bahkan siang ini ya, di antara amalan siang itu kan redaksinya sama, cuma berubah katanya. Kalau malam man qama, kalau siang man sama. Man sama. Al-Bukhari nomor hadis 38-nya, di nomor hadis 1904 dan 1905. Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang menunaikan puasa Ramadannya diisi dengan iman karena Allah dan dia berburu pahala dengan mengevaluasi dosanya. Ya. Maksudnya Anda misal ke kantor tuh ya, Anda coba lihat di tempat mana Anda pernah berbuat maksiat, Anda istighfar. Di jalan Anda istighfar. Jangan-jangan di mobil Anda pernah kecam orang lain, Anda klaksonin orang tanpa hal yang dibenarkan. Allahu akbar, astagfirullah ya Allah, salah hamba, salah. Itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau benar Anda melakukan itu dalam qiyamnya saja, Allah ampuni semua dosa-dosa yang pernah dilakukan kalau benar tobatnya sampai dengan saat itu. Sampai dengan saat itu. Maka Masya Allah peluang banyak. Kenapa Anda tidak ambil? Ya, 30 malam dibentangkan, 30 siang dihadirkan. Anda nggak ambil, itu keterlaluan. Keterlaluan. Ya. Sampai di riwayat Al-Hakim An-Naisaburi di kitabnya Al-Mustadrak, ya, itu pernah dikisahkan. Malaikat sampai turun dari langit. Sampai turun dari langit. Ketika Nabi akan mulai khutbah ya, dalam mimbarnya, jadi mimbar Nabi itu ada 3 gundukan, 3 tangga itu. Begitu nginjak pada gundukan pertama, turun malaikat menyampaikan. Lihat kalimatnya. Raghima anfu rajul. Dalam riwayat lain bu'dan. Ya, kata malaikat Jibril, sungguh celaka dan keterlaluan. Celaka dan keterlaluan. Ya. Jauh dari rahmat Allah, jauh dari ampunan, jauh dari kebaikan. Siapa dia? Liman adraka Ramadhana falam yughfar lahu. Orang yang sudah disampaikan ke bulan Ramadan tapi tak mampu diampuni dosanya di bulan itu. Kata Nabi, amin. Demi Allah saya katakan, biasanya Nabi yang berdoa, malaikat yang aminkan. Kita berdoa, malaikat aminkan. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat. Jadi biasanya kita berdoa, malaikat mengaminkan. Ini terbalik. Malaikat yang menyampaikan, Nabi mengatakan amin. Ya, kalau Anda diberikan waktu, ada 1 menit yang istighfar diampuni dosanya. Ada orang kelewat, mungkin wajar. Ini 30 malam, 30 siang. Waktunya membentang, tidak diambil juga, itu keterlaluan. Kata Jibril, keterlaluan. Ya. Dan barangkali mohon maaf ya, coba Anda cek lagi, ya kenapa diberi kesempatan siang ini atau malam nanti? Barangkali salah satunya ada sekian dari dosa kita yang belum kita istighfar. Ya. Ada orang-orang baik yang bahkan tidak mendapati Ramadan. Ya, Syekh Ali Mustafa Ya'qub, Profesor Tuti Alawi, ada sahabat-sahabat yang lain, ada imam besar Masjid An-Nabawi beberapa saat sebelum Ramadan. Allah panggil pulang. Itu kami begitu datang ke Madinah, sudah ramai, ternyata hari Sabtu itu ya ada salah satu imam besar yang diantarkan sampai ke Baqi, kita sholatkan sama-sama. Itu Masya Allah, yang nyolatkan banyak, karyanya banyak, hasilnya banyak, jariahnya luar biasa. Allahu Akbar, sesuai dengan ajalnya ya pulang. Kamu nggak dapat Ramadan, sudah bekalnya sudah cukup, dosa sudah berkurang, istighfar banyak dilakukan, sudah pulang aja. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, dapatkan kenikmatan alam kubur. Di Ali Imran 169 itu sampai 171. Kamu hamba-hamba yang masih hidup nih, saya berikan kesempatan. Allahu Akbar. Ayo cepat istighfari, dapatkan kebaikan. Ya. Jadi kalau Nabi sudah sampaikan keterangannya, ya, ayo coba kita maksimalkan. Dan itu bagian